Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, untuk mengawali pertemuan kita, mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma yang kita selalu nantikan fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya, pada kesempatan yang indah ini kita akan mengambil tema yang lebih ringan, yang lebih agak santai, tidak serius. Kami hanya akan berbagi pengalaman kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel bahwa Al-Quran itu adalah merupakan salah satu solusi, satu-satunya solusi bagi orang Islam. Kalau kita ada masalah, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Kita ada kesulitan, kita kembali pada Al-Quran. Kita dalam kegelapan, kita kembali kepada Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu hudan, petunjuk. Kita sulit rezeki, sulit mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit membuka lapangan pekerjaan. Yang serba sulit-sulit itu, maka mari jadikan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang iman, orang yang muttaqin, orang yang takwa. Itu pada awal surat Al-Baqarah begitu. Nah, ini akan kami ceritakan. Kami mengalami sendiri masa-masa sulit dalam hidup saya, karena kami telah lama membangun sebuah rumah tangga dengan rumahnya yang kami buat dengan jerih payah kami sendiri. Saat itu usia sudah menjelang 40 tahun. Ada orang yang mengatakan ketika seseorang akan kaya atau tidak kaya itu secara umum ketika usia puncak karir pada usia 45. Ketika usia 45 tidak mencapai puncak karir, ya sudah, manusia akan menjadi yang berjalan seperti biasa-biasa saja. Begitu juga dengan rezeki. Semuanya begitu. Maka saat itu kami pernah mengalami cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya masih saya ingat, tanggal 31 Desember tahun 2006. Sudah lama. Saat itu malam-malam menjelang kami sholat malam, kemudian tiba-tiba
halaman rumah kami yang luas, cukup luas. Karena lebih kurang halamannya itu 35 meter. Tapi agak tinggi sekitar 20 meter. Tiba-tiba malam itu pukul sekitar 12:15, halaman yang tadinya tempat bermain teman-teman, tempat bermain dengan tetangga, longsor tiba-tiba. Saat itu sudah tentu yang namanya Desember, puncaknya hujan yang seminggu waktu itu tidak pernah berhenti. Tiba-tiba longsor sepanjang lebih kurang 100 meter, 100 meter longsor. Dan longsor itu modelnya seperti tapal kuda, kecil seperti ini, nanti maka akan membuat seperti ini. Itu tolong perhatikan, yang namanya longsor itu akan membentuk yang tapal kuda, kecil pertama, kemudian tidak akan besar lagi ya di sampingnya. Begitu kami sekeluarga malam itu harus segera mengungsi karena situasi yang sangat tidak menguntungkan. Saya, istri, anak semuanya mengungsi. Saat itu kami sedang prihatin dengan anak dan istri untuk memohon kepada Allah, karena kami saat itu punya hajat besar di dalam karir hidup saya. Karena saat itu kami dipersiapkan oleh pimpinan, sementara kami sebenarnya tidak ingin untuk menjadi seorang pimpinan. Ya meskipun tatarannya rendah, tapi itu membutuhkan keprihatinan yang luar biasa. Sedang keras-kerasnya berdoa, dereng-derengnya sedang berdoa, tiba-tiba ada bencana yang luar biasa seperti itu. Saat itu tidak terasa, harta benda rumah yang sudah sekian tahun kita kumpulkan ternyata dalam hitungan detik menjadi tidak berharga. Dan itu siapa? Allah yang memberinya. Namun sebagai orang yang beriman, kami dan anak-anak istri, kita itu diuji oleh Allah karena kita sedang berdoa, justru diberi musibah. Tapi musibah itu pasti ada kebahagiaan. Saat itu rumah sudah tidak bisa dihuni lagi karena sangat berbahaya. Tanah bergerak sampai halaman habis, longsor sepanjang sekitar 100 meteran menutup jalan raya. Bahkan pohon-pohon itu semuanya longsor tanpa roboh. Luar biasa, seperti diambil dengan tanahnya oleh Allah. Tapi kami dengan adanya seperti itu tidak menjadi jauh dengan Allah, tapi semakin mendekat kepada Allah. Tentu Allah akan menggantinya, yang lebih baik dari yang kemarin. Manusia memang mengatakan, aduh itu sudah kami bangun sekian tahun, uang sekian banyaknya, tentu akan merasa, bahasa orang Jawa, owel. Ya, menjadi tidak rela hati kita. Tapi Allah menghendaki, dan kami sampaikan kepada istri dan anak-anak, Allah itu kalau memberi itu satu paket. Kalau susah pasti akan dengan ada senangnya. Kita sekarang sedang susahnya, insya Allah besok kita akan mendapatkan senangnya. Maka saat itu kami mendekat kepada saudara-saudaraku yang lebih alim, lebih baik dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada saudara yang mengatakan, coba sekarang kamu nanti sholat malam, sholat tobat 2 rakaat dan sholat hajat 2 rakaat. Terus bagaimana niatnya? Usolli sunnatal hajati raka'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian membaca iftitah, membaca Fatihah, membaca surat. Suratnya apa ini? Sebisa kamu. Tapi kalau sudah bisa, boleh memilih ini. Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Nanti rakaat kedua membaca setelah bangun dari sujud, berdiri rakaat kedua, Fatihah, setelah itu kemudian membaca Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu rukuk, sujud, di sujud terakhir sebelum bangun, setelah selesai membaca Subhanallah 3 kali, maka haturkan, sampaikan kepada Allah di dalam hati kita. Jangan sampai terucap karena akan mendampingi rukun. Ucapkan dalam hati apa keluh kesah kita, apa keinginan kita, sampaikan dalam hati. Karena saat sujud itulah menurut para alim saat dekatnya makhluk atau kita pada sang Khalik atau Allah, yaitu saat kita sedang sujud, saat paling dekat dengan Allah. Ngatur di situ. Di situ minta kepada Allah. Hajatnya apa? Kalau itu yang pertama sholat tobat, ya mohon ampunan. Minta ampunan. Ampunan yang dimintakan siapa? Kita tidak boleh ego. Yang dimintakan ampunan itu orang tua kita, saudara-saudara kita, mbah-mbah kita, kemudian guru-guru kita, semua dimintakan. Semua orang muslim dimintakan doa ampunan setelah salam kemudian berdiri lagi, niat usolli sunnatal hajati raka'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau saudara ada imam istri, maka imaman lillahi ta'ala. Kemudian membaca iftitah atau Allah Akbar kabir boleh, Allahumma ba'id baini boleh. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat. Suratnya juga bebas. Tapi kalau misalnya Anda sudah tahu, maka bacalah surat ayat kursi sebanyak 7 kali. Setelah itu baru rukuk, sujud 2 kali, naik ke atas, berdiri lagi, kemudian baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian rukuk, sujud yang terakhir. Jangan lupa saudara, mintakan kepada Allah apa hajat kita, permintaan kita apa. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Saat itu kami rumahnya masih bisa ditempati, tapi sangat berbahaya. Tidak mungkin karena akses menuju ke atas itu sangat sulit. Maka saat itu kami minta, ya Allah, berilah kami ganti yang lebih baik daripada ini. Wahluf li khairam minha. Saya berdoa seperti itu setiap saat. Ya, supaya Allah mengganti yang lebih baik daripada yang sudah. Maka kemudian saat itu setelah selesai, kemudian kami membaca istighfar, astagfirullahaladzim 100 kali. Setelah itu sesuai yang kami terima, yang dianjurkan, coba kamu amalkan surat ini, surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Yang artinya ala ya'lamu man khalaq,
Apakah Allah tidak mengetahui apa yang kamu ucapkan dan apa yang tidak kamu ucapkan? Wa huwal latiful khabir. Dia yang maha lembut dan maha mengetahui. Ayat itu disebut namanya qalbah dari surat Al-Mulk. Qalbah itu hati. Hatinya surat Al-Mulk itu ya ini, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Intisarinya di situ. Maka seperti itu, bacalah 70 kali. Bacalah 70 kali. 70 kali. Setelah itu, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. 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 70 kali. Setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas sekali, sholawat 3 kali, kemudian berdoa sesuai dengan doa kita. Kalau misalnya Allahumma ya dzal fadlil azim wa ya dzal karamil amin, silakan sesuai dengan doanya. Allah akan mendengar doa kita, apapun doa kita. Jangan khawatir. Ya, tapi alangkah lebih baiknya dan kita akan dianggap oleh Allah derajatnya lebih tinggi daripada yang lain yang tidak berilmu kalau kita berilmu ngaji, belajar Al-Quran, belajar supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, setelah itu saudara, kita amalkan. Seminggu berikutnya sudah mulai muncul, ada yang tawar rumah 1, ada lagi yang tawar rumah 2, ada sebulan berikutnya ada yang tawar rumah ada 5, ditawari untuk beli rumah 5. Kemudian ada lagi orang yang datang, Pak, beli itu tanah milik Pak ini sekian, 5 juga ditawari tanah untuk ditempati membuat rumah 5 tempat. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Mengapa kami nggak tahu seperti itu? Uang juga sama. Waktu itu uang mau beli belum ada, tapi masya Allah, saudara datang, teman datang, pada datang, tetangga datang, semuanya memberi rezeki kepada kami sekeluarga. Luar biasa. Sebulan berikutnya kami bisa membeli rumah dan tanah selebar 600 meter persegi di tepi jalan, dan sekarang yang kami tempati. Nah, kalau sekarang ya harganya barangkali sudah lipat kali 20 kalau dijual, tapi kan tidak untuk dijual. Tapi itu hanya Allah, betul-betul kami bersyukur kepada Allah yang tadinya tidak punya rumah, yang rumahnya akses ke rumah aja susah, menjadi mudah. Rumah yang tadinya harus jalan kaki, sekarang sudah tidak lagi karena di pinggir jalan persis. Lebih rata lagi tempatnya, lebih banyak temannya lagi. Itu hanya berbagi sedikit ilmu yang pernah kami sampaikan. Ternyata Al-Quran itu betul menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa itu petunjuk Al-Quran. Maka ketika itu juga kami tidak meminta. Tiba-tiba ada saudara yang datang memberikan itu, ijazah itu. Seperti yang kami ijazahkan kepada saudara Al-Fatih channel ini. Baca sholat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Kepada saudaraku jamaah Al-Fatih channel yang punya keinginan untuk bisa berbagi ilmu, barangkali saudara juga merasakan betapa susahnya mencari dan mengatasi kehidupan
ini ada solusi yang mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara untuk mengatasi kesulitan. Yang sulit misalnya akan mencari jodoh, baca ini. Yang sulit rezeki, cari ini. Yang sulit untuk mencari rumah, baca ini. Solusi yang luar biasa. Kami telah mencobanya, betul-betul. Sampai bingung. Mau beli satu, dapat tawaran 5 rumah. Mau beli tanah satu, dapat tawaran 5 tanah. Betul-betul terjadi dan tidak omong kosong. Ini sungguh-sungguh terjadi dan betul-betul terjadi yang kami alami. Kami juga tidak tahu mengapa demikian. Yang memberi ijazah ini juga datang tiba-tiba. Maka setelah itu rumah dapat, jabatan yang kami kejar juga alhamdulillah dapat. Dan ditempatkan yang dekat. Kata Rasulullah, yang dekat itulah, pekerjaan yang dekat itulah yang juga akan menjadi salah satu indikasi orang bahagia kalau rizkinya itu di sekitarnya. Kira-kira itu saja yang dapat kami samakan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berbagi. Yang kesulitan untuk mencari rezeki, mencari tempat tinggal, mencari rumah, atau mencari ide-ide yang kreatif tidak muncul, bisa baca ini. Ternyata ide muncul setelah Allah menunjukkan rumah kami yang sekarang kami tempati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kami berharap ini bukan riak, bukan sombong, tapi ini berbagi ilmu dengan kenyataan yang sudah kami alami kepada saudara-saudaraku semuanya yang mengalami kesulitan. Betul, hanya itulah niat-niat kami untuk berbagi ilmu. Wa tawassaw bil haqqi, menyampaikan, saling mengingatkan hal-hal yang hak dan baik untuk saudaraku semuanya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan datang dari kami pribadi, kalau benar itu datang dari Allah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.